Yang saya kasihi, tentunya saya percaya bahwa Tuhan terlebih mengasihi, ya, dan juga kedua belah pihak keluarga, ya, ada orang tua dan semua saudara-saudara yang sudah hadir, bahkan para undangan. Tentunya kita sama-sama akan masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah bagian yang akan memperlengkapi hidup kita, yang akan terus menghiasi hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai, selamat bersanding di kursi pengantin, dan saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya kita ada sama-sama di tempat ini bersama-sama untuk masuk di dalam suatu rencana yang indah, yaitu penubuhan dan pemberkatan nikah kedua mempelai yang sudah sama-sama ada di tempat ini, yaitu saudara Gian Moses Tuleru, anak dari Bapak Zefnat Tuleru almarhum, dan Ibu Fredika Mora Hosang. Hari ini mendampingi putranya. Ya, kita tahu bahwa tadi saya sudah bacakan bahwa Bapak terkasih sudah meninggal, ya, jadi almarhum. Tapi Ibu terkasih hari ini dapat menyaksikan dan mendampingi putranya dengan pengantin wanita, yaitu saudari Wika Kristiani Telombanua, anak dari Bapak Fonaro Telombanua almarhum, sudah meninggal, ya, kita percaya. Dan dengan Ibu Melina Nazara, puji Tuhan, turut mendampingi putri terkasih, dan sama-sama bahwa di tempat ini kita akan menyaksikan lebih lanjut, yang juga hari ini bahwa kita bersama-sama dengan keluarga untuk menyaksikan dan melaksanakan pemberkatan nikah dari kedua mempelai. Puji Tuhan. Dan selanjutnya izinkan saya sebagai pendeta dan gembala dari GGP Philadelphia, ya, mengucapkan terima kasih serta rasa hormat saya kepada kedua belah pihak, orang tua mempelai yang menyerahkan putra-putrinya untuk meneguhkan atau memberkati pernikahan pada sore hari ini, di mana hari ini kedua belah pihak turut mendampingi putra-putrinya untuk membawa ke pelaminan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita sudah saksikan bahwa kedua mempelai sudah hadir, ya, sudah bersama-sama duduk di pelaminan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melaksanakan lebih lanjut untuk peneguhan pernikahan, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu sebagai landasan berpijaknya pernikahan dari kedua mempelai. Bapak Ibu, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dari Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Untuk itu mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang membawa Alkitab, mungkin HP-nya silakan membuka, atau mungkin ada, ya, di overhead, silakan di slide bisa diperhatikan dengan baik. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari nasihat yang kita baca ini, saya memberikan satu tema berkaitan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini, yaitu untuk pemberkatan pernikahan. Yaitu temanya adalah membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa ini sesuatu hal yang mungkin banyak, ya, tidak di sini ya, mungkin banyak yang di luar menganggap sepele, tapi saya percaya bahwa kita yang ada di sini, kita yang sudah membangun keluarga baik baru awal. Mungkin sudah ada yang sudah mencapai usia pernikahan yang puluhan tahun. Itu semua pasti ada bagian-bagian yang yang kita tidak inginkan terjadi. Tetapi itu semua kita tahu bahwa hal yang harusnya kita hadapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terlebih kepada kedua mempelai, keluarga idaman Kristus adalah keluarga yang terintegrasi dengan Allah. Ini yang pertama, bahwa keluarga, untuk membangun keluarga harusnya kita sadar bahwa kita tidak akan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Tentunya ada banyak orang yang menjalankan rumah tangganya, tetapi untuk menjalankan rumah tangga kita dengan baik tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-18 dikatakan di sana, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Ini berbicara suatu hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kita tahu bahwa kita akan masuk dalam rumah tangga itu pastinya akan ada 2 jiwa yang tidak bisa disatukan secara menyatu. Tetapi memang benar di dalam tubuh kita satu tubuh, tetapi untuk pikiran, kehendak, perasaan itu pasti punya cara masing-masing. Nah, oleh sebab itu, tanpa melibatkan Tuhan, kita tidak akan bisa mampu untuk menjalani hidup rumah tangga yang mencapai kebahagiaan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam berumah tangga adalah berbicara tentang hubungan pribadi lepas pribadi kita dengan Tuhan. Sekarang Gian Moses ya, dalam hal ini panggilan namanya selalu panggil Gian atau panggil Moses. Moses atau Gian? Moses. Oke, saya panggil Moses. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita menyaksikan mereka ada di sini. Mereka ada di sini bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi oleh pertolongan Tuhan, karena memang mengenal Allah yang begitu baik, penuh belas kasih, maka akhirnya mereka menempuh jalan untuk boleh bersatu, menyatukan hati mereka untuk boleh datang untuk diberkati pernikahannya. Berarti bahwa mereka, kalau kita masuk ke ayat yang lebih lanjut, di sana ada kesepakatan. Tapi sebelum ada kesepakatan, saya mau masuk kepada satu hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Bahwa hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadi. Ya, kita kadang-kadang merasa bahwa kesulitan untuk membangun dengan 2 atau 3 orang. Ya, 2 atau 3 orang. 2 orang saja kita sudah sulit untuk menyatukan pikiran kita. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Makanya dikatakan apa yang kau ikat. Itu adalah berbicara pribadi kita dengan Allah. Ada suatu hubungan secara roh di dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Itu supaya kita tahu bahwa arah jalan kita akan dituntun oleh Tuhan.
Tuhan sudah berjanji untuk menuntun jalan-jalan kita. Nah demikian pasangan kita juga demikian harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika tidak demikian, kita menjalani hidup akan pincang. Nah oleh sebab itu di ayat yang ke-19 di sana ada kesepakatan. Saya membangun hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Demikian juga istri saya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi ada komitmen kami bersama. Di poin yang kedua itu dikatakan di ayat yang ke-19, dikatakan apa di sana? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga. Jadi di sini ada sesuatu hal yang kita harus tahu, bahwa kalau kita membangun pribadi lepas pribadi hubungan kita dengan Tuhan, maka akan memudahkan kita untuk membangun kesepakatan. Karena yang sulit untuk kita kerjakan di dalam hubungan rumah tangga adalah kesepakatan. Istri punya pemikiran sendiri, suami pun juga gitu. Kadang-kadang di antara perbedaan persepsi membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis. Tetapi jika kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, artinya ada kehidupan yang cinta akan Tuhan pribadi lepas pribadi, maka kita akan mencapai tujuannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu untuk menikmati kebahagiaan, ya, khususnya dalam masalah rumah tangga. Nah, oleh sebab itu Tuhan menjawab di sini, Yesus sendiri yang menjawab di sini, dikatakan bahwa di ayat yang ke-19, sebab dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi perlu kita tahu, Tuhan mau itu untuk memberkati kita. Ada amin? Tuhan mau supaya memberkati Moses dan Wika. Tapi kalau kita lihat dari ayat yang ke-18, itu memang benar-benar nggak boleh ada yang pincang. Masing-masing harus dekat dengan Tuhan. Masing-masing harus lebih membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kemudian akan ada kebersamaan kita di dalam, bisa saja loh dalam rumah tangga nggak doa bersama. Suami istri bisa terjadi seperti itu. Karena tidak ada kesepakatan. Yang satu punya pemikiran yang lain. Padahal Tuhan mau kita supaya kita memiliki roh yang sama bekerja dalam kita. Tapi pikiran kita yang menghambat. Sehingga akhirnya tidak ada kesatuan di dalam membangun rumah tangga. Tetapi di sini Yesus sendiri mengatakan, jika dua orang bersepakat, minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Percaya Moses sama Wika, kalau kalian sungguh-sungguh memang benar-benar mendekatkan diri dengan Tuhan, bahwa perjalanan hidup kalian bukan berarti tidak ada masa lalu, tidak ada masalah. Masalah ada, tapi masalah itu Tuhan katakan Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ya, apabila engkau dicobai, Tuhan tetap ada menyertai kita untuk memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semua masalah yang ada. Artinya Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita asalkan kita dekat dengan Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Nah, oleh sebab itu harus ada kesepakatan untuk membangun rumah tangga bersama di dalam takut akan Tuhan. Amin. Harusnya demikian. Harus ada komitmen bersama untuk membangun hubungan keluarga di dalam takut akan Tuhan. Jika tidak, pastinya akan pincang. Nah, oleh sebab itu, mulai dari saat ini harus lebih tekun lagi, ya, untuk sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam takut akan Tuhan bersama, bukan masing-masing. Nanti akan ada satu begini, enggak, nanti papa aja yang pergi ke gereja, ya, papa aja yang berdoa sendiri. Atau mama aja berdoa sendiri, papa lagi sibuk. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki jiwa yang berbeda, pikiran yang tidak sama. Memang tubuh bersatu,
sudah satu tubuh kita. Tapi pikiran kita ini yang membuat kita jadi rumit dalam menjalani hidup rumah tangga. Nah, oleh sebab itu ada komitmen bersama untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Amin ya. Jadi supaya kita capai apa yang dijanjikan Tuhan, maka akan ada seharusnya komitmen bersama. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-20. Ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Indah kan? Kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Saya kira ya yang sudah berkeluarga pastinya punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Tapi yang saya tahu sepanjang saya berkeluarga, ada hal-hal yang Tuhan taruh begini. Yang Tuhan taruh di pikiran saya sama yang Tuhan taruh di pikiran istri saya. Dan pada waktu saya membicarakan itu, atau istri saya membicarakan itu, saya bilang kita sama-sama, baik itu pujian, nyanyian, atau situasi kondisi dan keadaan mengalami masalah, kemudian Tuhan sudah taruh yang sama. Kenapa? Karena kita sudah satu roh. Satu tubuh belum tentu satu roh. Tapi kalau kita satu roh, kita akan disatukan di dalam rencana yang indah. Aku tahu rencanaku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau supaya kita menikmati janjinya. Tuhan mau supaya kita menikmati semua berkatnya. Itu dalam Yeremia 29 itu tadi dikatakan. Di ayatnya yang ke-11 dari Yeremia 29 itu tadi yang dikatakan, bahwa aku memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Ada bagian yang perlu kita tahu. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan doamu. Lebih lanjut di ayat 13-nya, apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi diri untuk ditemukan. Ini kan luar biasa. Kehidupan kita tanpa Tuhan itu ibarat sayur tanpa garam. Ya, pasti hambar. Sehingga ada banyak rumah tangga yang hambar di tengah perjalanan. Tidak kurang-kurangnya banyak rumah tangga diakhiri dengan kata perceraian. Nah, pengalaman yang sudah ada, ingat, itu masa lalumu. 1 Korintus 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Jangan ingat lagi di dalam kehidupan kalian berdua menjalani. Ingat, masa lalu kalian itu adalah masa lalu yang tidak boleh menjadi bagian yang akan menghambat perjalanan pernikahan kalian berdua. Ini diingatkan bahwa hidup ini saat ini adalah anugerah Tuhan. Amin ya. Anugerah Tuhan, di mana Tuhan akan hadir untuk menghiasi hidup kalian. Karena Ia dikatakan di ayat 20 ini, dan lagi aku berkata kepada, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah keluarga kita. Nah, oleh sebab itu Moses dan Mika, ingat kalimat-kalimat atau ayat-ayat firman Tuhan yang sudah juga disampaikan ya sebelumnya di konseling. Dan itu juga, ini juga bagian buat kita semua yang hadir. Ada amin? Buat kita semua yang sudah hadir. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian bahwa keluarga idaman Kristus adalah keluarga yang membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Perlu kita tahu bahwa tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan dapat melihat semua janji dari Tuhan, bahwa Dia akan memberikan masa depan penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan itu adalah kebahagiaan. Pastinya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada amin? Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menghiasi rumah tangga kita ke depan. Apapun masalah kita di dalam menjalani rumah tangga kita, ingat, Tuhan sudah menjanjikan itu, dan Tuhan mau supaya kita menikmati semua itu. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira itu firman Tuhan yang kita boleh terima pada sore hari ini.
Dan untuk itu saya mau sampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Yaitu pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan penting di dalam kehidupan setiap orang. Dan hari ini kita akan saksikan tentang cinta kasih dan komitmen yang mereka miliki, khususnya kedua pengantin yang dimiliki oleh Moses dan Wika ya pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita masuk kepada proses lebih lanjut. Kita tahu bahwa proses lebih lanjut ini ada bagian-bagian yang akan diikrarkan sebagai mempelai, sebagai pengantin, untuk masuk di dalam rencana-rencana yang sudah dibangun selama sekian lama ini, dan di hari ini akan diteguhkan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk lebih dalam rencana yang indah ini. Moses dan Wika sudah siap? Kedua belah pihak keluarga, ada mama terkasih ya dari Moses dan mama yang terkasih dari Wika. Hari ini kita boleh menyaksikan anak terkasih kedua putra putri ya, dan semua keluarga yang hadir turut menyaksikan untuk kita akan laksanakan proses untuk pemberkatan pernikahan. Namun sebelumnya izinkan saya akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 22. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya persatuan dalam pernikahan. Dalam hal ini terkandung janji Bapa. Allah memberkati kedua mempelai. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 bagian A. Dan pada hari ini juga kita akan menyaksikan cinta kasih yang tulus yang dimiliki oleh pasangan Kian dan Wika. Mereka telah menemukan satu sama lain dan bersatu dalam cinta yang mereka sepakati pada hari ini, dan akan diikat dalam ikrar janji pernikahan untuk mengambil langkah hidup sebagai suami istri yang sah. Bapak Ibu, mari kita akan saksikan bersama. Dan untuk itu mari saya undang